tidak pernah muncul dalam pikiran kita, tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Shalom, selamat pagi jemaat CCC yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan kita minta supaya Roh Kudus menyertai dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah berada Tuhan pada minggu kedua di bulan November ini. Dan kami datang Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Memuji meninggikan nama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Kau mengurapi setiap ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat CCC Tuhan. Yang mungkin sedang terbaring sakit Tuhan. Kiranya kuasa kesembuhan-Mu ya Bapa menjamah Tuhan Yesus umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan terus Tuhan bekerja sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan, berkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, oh kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Oh selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Oh kasih Allah, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari,
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, katakan nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya Tuhan, haleluya, kasih Allah tak berkesudahan. Amin, amin. Sebab Dialah Tuhan kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Oh amin. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, buat cintamu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, amin, haleluya. Oh haleluya, pujilah Tuhan, Kau yang layak menerima pujian Tuhan. Amin, amin, amin. Oh glory, haleluya, glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saatnya Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan, buat firman-Mu Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, pimpin kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Engkau Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami tidak akan takut lagi Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau beserta kami. Kami akan berusaha Tuhan untuk tidak bimbang, sebab Engkau adalah Allah kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Dialah Allah kita. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, Dia memberikan kita kemenangan. Oh, Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
Saudara-saudariku, apa yang kau gumuli saat ini? Penyakitkah? Atau mungkin ekonomi? Atau mungkin persoalan dalam keluarga? Renungkanlah pujian ini. Dia Yesus yang sudah memberikan kita kemenangan. Janganlah takut. Berjalanlah bersama Dia. Berimanlah kepada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan nikmatilah kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tinggikan Dia, Yesus memegangku. Haleluya Tuhan. Dia memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Dia memegang tangan kita. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku oh kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Terima kasih Tuhan. Kemenangan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang apa yang mau Tuhan, Engkau Tuhan kami perbuat. Perbuatlah Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa bersama-sama berjumpa kembali dalam acara ibadah online CCC. Dan dimanapun Anda berada, kami terus berdoa supaya Tuhan terus menjaga, melindungi Anda di dalam kesehatan dan kekuatan dari Tuhan.
Dan pada hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan hal-hal yang berkaitan mengenai keluarga, karena di dalam bulan September, Oktober, November kita banyak membahas mengenai keluarga. Tetapi saya ingin mengambil sedikit dari poin yang agak berbeda dari yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Kali ini berbicara mengenai mujizat dan bagaimana mujizat masih terjadi bagi Anda, bagi keluarga Anda, dimanapun Anda berada. Mujizat Allah masih terjadi. Dan kita membaca di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di sini kita melihat ada satu peristiwa yang erat kaitannya dengan keluarga. Karena di sini kita melihat ada satu peristiwa pernikahan atau perkawinan di Kana. Saya akan bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kisah perkawinan di Kana ini terbagi dalam beberapa bagian yang kita bisa lihat, yaitu di bagian pertama kita melihat ada latar belakang peristiwa, yaitu di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu dilanjutkan dengan adanya kebutuhan yang mendesak di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan setelah itu terjadilah mujizat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, serta respon terhadap mujizat tersebut, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan melihat, dimulai dengan latar belakang peristiwa terlebih dahulu, kita melihat bahwa dalam kisah ini, ada sebuah pernikahan yang dilangsungkan di kota Kana, dan sebagai kebiasaan pada waktu itu dan juga sampai sekarang kita pun juga masih melakukannya, undangan disampaikan kepada semua orang dalam komunitas yang ada di kota tersebut. Kotanya ini mungkin kota yang tidak terlalu besar, seperti Jakarta begitu, tetapi kota ini bisa dikatakan cukup besar untuk bisa hadir banyak orang di dalam pesta pernikahan tersebut. Pesta dilangsungkan, makanan dan anggur pun dihidangkan sebagai bagian dari perayaan penuh dengan keceriaan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah-tengah pesta pernikahan tersebut terjadi sesuatu yang tidak disangka. Air anggur yang disediakan oleh pihak keluarga dan mempelai habis. Kebiasaan pada waktu itu apabila anggur sudah habis sebelum pestanya usai, itu menandakan ketidaksiapan finansial dari mempelai dan juga dari keluarga. Sama halnya ketika Anda menghadiri sebuah pesta pernikahan dan ketika Anda datang mungkin di tengah acara, tiba-tiba Anda menemukan makanan sudah habis. Padahal resepsi pernikahan masih terus berlangsung. Betapa malunya mempelai dan keluarga ketika hal itu terjadi. Oleh karena itu, masalah habisnya anggur dalam pesta pernikahan itu menjadi masalah yang cukup besar. Tetapi kita perlu ingat ini adalah masalah secara kultural. Bukan masalah hidup dan mati, tetapi ini masalah rasa malu yang harus ditanggung. Ketika kita merefleksikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga kita,
selalu ada masalah yang mendesak, tiba-tiba muncul dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam keluarga kita. Misalnya dalam wabah pandemi ini, tiba-tiba salah satu anggota keluarga Anda ada yang terkena virus corona. Atau sebagai kepala keluarga, Anda terpaksa di PHK oleh perusahaan di tempat Anda bekerja. Dalam pernikahan, tiba-tiba Anda harus menjadi guru untuk mengajar anak di dalam keluarga. Karena kegiatan belajar, mengajar itu yang tadinya di sekolah sekarang beralih ada di rumah. Anda harus berusaha membagi waktu, tenaga, bahkan pikiran Anda untuk menolong anak belajar di rumah. Perubahan situasi yang begitu drastis menciptakan banyak kebutuhan mendesak. Dan di saat seperti ini, di saat-saat seperti yang kita sudah bicarakan ini, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ini, kita amat memerlukan mujizat dari Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa sebagaimana mempelai di Kana menerima mujizat dari Tuhan, demikian pula halnya kita saat ini dapat menerima mujizat dari Tuhan. Oleh karena itu saya katakan bahwa mujizat masih terjadi. Katakan juga kepada anggota keluarga Anda, mujizat masih terjadi. Apakah Anda saat ini memerlukan mujizat dari Tuhan? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihatnya satu persatu bagaimana mujizat itu terjadi di Kana. Yang pertama, mujizat dapat terjadi ketika kita mengundang Yesus hadir dalam keluarga kita. Kita baca di dalam ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus mengadakan mujizat di pernikahan tersebut karena ia diundang oleh mempelai. Kehadiran Yesus dalam pernikahan mereka membuat mujizat dapat terjadi di dalam pernikahan mereka. Bagaimana mungkin mujizat bisa terjadi kalau kita sendiri tidak mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita? Perlu kita ketahui bahwa Yesus pun tidak memaksa untuk hadir. Seperti apa yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah satu ungkapan di mana kita melihat Yesus mengetok dan saat kita mendengar suaranya, maukah kita membuka pintu kita? Membuka pintu di dalam keluarga kita, masuk di dalam kehidupan kita, masuk di dalam segenap permasalahan kita, masuk di dalam bahkan setiap keputusan-keputusan kita. Maukah kita mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita? Ingatlah bahwa Wahyu 3 ayat 20 ini ditulis untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Sebagai undangan dari Tuhan Yesus untuk kita bersekutu bersama dengan Dia. Apakah kita mau bersekutu dengan Dia dalam setiap aspek hidup kita? Apakah kita senantiasa mau melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita? Melalui firman Tuhan ini mari kita melihat bahwa dalam keluarga kita, apa yang kita perlu lakukan untuk mengundang Yesus hadir dalam keluarga kita? Kembangkanlah sikap untuk berdoa setiap saat. Sebelum Anda berangkat bekerja, sebelum Anda keluar rumah, bahkan saat anak-anak belajar di rumah, biasakanlah untuk berdoa, bahkan berdoa bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan istri bertemu dengan beberapa teman dan kemudian mereka bercerita bahwa sebelum ayahnya pergi, sebelum sang ayah pergi, keluarga ini berdoa terlebih dahulu, segenap keluarga. Padahal yang keluar rumah itu hanya ayahnya saja, tetapi seluruh keluarga berdoa bersama-sama.
Sungguh indah untuk kita bisa terus melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Sungguh indah ketika kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap aspek kita, dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa terlebih dahulu, mengundang Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Dia akan menyatakan damai sejahteranya kepada kita semua. Dan bahkan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita. Yang pertama, kita mengundang Yesus hadir dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita meminta pertolongan dari Yesus. Ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Atau ayatnya yang keempat, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Maria, ibu Yesus menyadari akan masalah kehabisan anggur ini, sehingga ia datang kepada Yesus berharap terjadi mujizat. Mungkin kita waktu melihat jawaban Yesus sepertinya terlihat kasar, tetapi tidaklah demikian. Izinkan saya menjelaskan. Ketika Maria datang kepada Yesus, terlihat bahwa di balik pemberitahuan tentang anggur yang habis itu, tersimpan satu permintaan. Tersimpan sebuah permintaan yang mungkin hanya sifatnya tersirat, tidak tertulis begitu, tetapi kita mungkin bisa membaca between the lines. Di antara barisan itu kita membaca seperti ada sebuah permintaan. Dan kemudian kita melihat bahwa Alkitab tidak menuliskannya, tetapi melalui jawaban Yesus terlihat bahwa Maria agak memaksa untuk Yesus melakukan sesuatu. Tentunya Maria menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan bahwa mujizat bukanlah suatu perkara yang sulit. Mungkin Yesus tinggal kebaskan tangan, langsung terjadi, ada anggur di depan mata mereka. Hanya saja Yesus tidak bekerja dengan cara dan jadwal manusia. Oleh karena itu Yesus memberikan jawaban, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Yesus seperti memberikan jarak antara dia dan Maria untuk menyatakan bahwa Yesus hanya tunduk kepada kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Yesus menantikan kehendak Bapa, dan ketika kehendak Bapa itu terjadi, Dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita menghadapi kebutuhan mendesak, apakah kita meminta pertolongan terlebih dahulu dari Tuhan? Kita berdoa, kita memohon dari Tuhan terlebih dahulu. Apakah kita datang dengan permintaan agar Tuhan bekerja dengan cara kita? Ini yang jadi masalahnya. Inilah yang sering mendominasi doa kita. Tuhan, tolonglah aku dalam pekerjaanku. Lalu kemudian kita sambung biasanya dengan satu syarat atau permintaan. Tuhan, tolonglah aku dalam pekerjaanku, singkirkanlah kompetisiku supaya aku masih tetap memiliki pekerjaan ini. Kita minta Tuhan bekerja tapi dengan caranya kita. Dengan jadwal kita. Tuhan, kalau bisa sekarang Tuhan. Jadwal kita, cara kita masuk di dalam doa kita. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, janganlah sampai terjadi kita memohon dari Tuhan dengan cara kita dan jadwal kita. Izinkanlah Tuhan bekerja dengan jadwalnya dan caranya yang ajaib. Seorang misionaris dari Mongolia, suatu hari diminta penduduk lokal untuk mengobati. Ada 3 orang yang sakit pada waktu itu. Dengan bekal pengetahuan medis seadanya, dia berhasil menolong 2 dari 3. Tetapi waktu dia
sampai kepada orang yang ketiga. Ternyata orang ketiga ini mengalami patah kaki. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengobati patah kaki. Dia tidak tahu struktur anatomi tubuh manusia yang tepat. Jangan sampai dia salah menggeser atau apa. Itu menjadi fatal nantinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan putus asa, dia kemudian berlutut dan berdoa. Dan dia berdoa, dia katakan, Tuhan tolonglah saya. Tolonglah saya, entah bagaimana caranya Tuhan, tolonglah saya. Dia hanya berkata seperti itu. Dalam doanya terus dia berdoa dan dia berdoa. Dan pada saat yang sama, ada sekumpulan orang-orang miskin yang pada waktu itu datang mengetok pintu rumahnya dan kemudian meminta sedekah. Ketika dia bukakan pintu, betapa kagetnya dia ada sekumpulan orang-orang miskin di situ. Dan hatinya tiba-tiba jatuh iba kepada mereka. Dan dia merasa tidak bisa membiarkan orang-orang ini begitu saja. Dia di dalam dilema, harus mengurus yang sakit, tetapi di saat yang sama dia juga ingin melayani orang-orang miskin ini. Dia ambil uang seadanya, langsung dia pergi ke depan, dia berikan uang itu, tetapi dengan disertai dengan nasihat-nasihat firman Tuhan, dan dia juga berdoa bagi mereka. Setelah itu satu persatu, orang-orang miskin itu pergi, meninggalkan dia. Sampai tinggal satu orang yang berdiri di depan pintu rumahnya. Dan orang ini begitu kurus kering sampai terlihat tulang-tulangnya. Dan pada saat dia mengamati orang miskin ini, dia melihat, oh ternyata tulang-tulang manusia itu seperti ini. Pada saat itu dia seperti mendapat hikmah dari Tuhan untuk melihat anatomi tubuh manusia secara langsung di depan mata dia. Dan dia bisa temukan letak bagian tulang yang patah di pasien yang dia sedang tangani itu melalui tubuh orang miskin ini. Dan tentu saja setelah itu selesai dia berikan makan juga kepada orang ini. Dan akhirnya mereka bisa selesai melakukan tugasnya, dia bisa menjamu mereka berdua dan lain sebagainya. Tetapi di situ dia melihat bahwa Tuhan menjawab doanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan melakukan mujizat bukan dengan cara kita. Kalau itu dengan cara kita bukan mujizat namanya. Kebetulan. Tetapi kalau itu di luar apa yang kita rencanakan, di luar apa yang menjadi jadwal kita, tidak pernah muncul dalam pikiran kita, tidak pernah kita pikirkan sekalipun, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta pertolongan dari Yesus, mintalah. Jangan ragu-ragu untuk meminta dari Tuhan. Walaupun mungkin Anda merasa persoalannya Anda kecil, tetapi ingat, apa yang Yesus alami pada waktu pernikahan di Kana ini, itu adalah masalah kultural, bukan masalah hidup dan mati. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan menjadikan perkawinan di Kana ini, peristiwa mujizat dalam perkawinan di Kana menjadi tanda pertama dari kehidupan dia sebagai anak Allah. Tanda pertama yang dia tunjukkan kepada umat manusia. Untuk keluarga kita, ketika kita harus menghadapi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani, mintalah pertolongan dari Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Mintalah pertolongan Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Bukalah hati Anda dan teruslah mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kita mengundang Yesus hadir, kita meminta pertolongannya. Dan yang ketiga, kita taat kepada perintah Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Sebenarnya di ayat yang ke-5, di situ ada satu perintah dari Maria kepada para pelayan. Apapun yang dia katakan, lakukanlah itu. Dan kemudian ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka, isilah
Tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kemudian mereka isi sampai penuh. Kemudian Yesus katakan, cedoklah itu, bawalah masuk ke pernikahan. Air yang biasa, air yang sebenarnya dipakai untuk pembasuhan ini bukan air minum Bapak Ibu Saudara. Ini bukan air yang layak untuk diminum. Tetapi air itu yang dibawa masuk untuk dicicipi oleh MC-nya, kalau boleh dikatakan. Nah, waktu dicicipi ternyata dia katakan ini anggur yang terbaik. Luar biasa, terjadi mujizat. Oleh karena para pelayan itu taat kepada perintah Tuhan. Seandainya para pelayan itu tidak taat, seandainya para pelayan itu meragukan dan mengatakan, kenapa kita harus bawa air ini? Air ini bukan anggur. Buat apa kita bawa? Ini akan memalukan saja. Kalau seandainya mereka banyak berargumen di situ, tidak taat, mujizat tidak akan terjadi. Ketaatan kita kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan itu adalah mutlak. Karena saat kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, selalu ada kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dan sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 3-4, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Taatlah melakukan perintahnya, maka kita akan melihat mujizat juga terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat di dalam peristiwa Kana ini saya lihat terjadi dua hal yang istimewa di sini. Yang pertama, Yesus dapat mengubah yang tidak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Perhatikanlah bahwa Yesus mengubah air yang sebenarnya tidak layak untuk diminum menjadi anggur dengan kualitas terbaik. Mujizat yang terjadi pada saat itu adalah perubahan substansi yang luar biasa. Perubahan kualitas dari air menjadi anggur. Mujizat terjadi ketika yang tidak biasa dapat diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan untuk bagian ini saya teringat dengan seorang ibu yang ada di Sarfat. Seorang janda, di mana dia hanya punya sedikit minyak, sedikit tepung, air masih ada cukup. Dan kemudian ada seorang nabi datang, Nabi Elia datang, dia minta minum, dia berikan minum. Tapi kemudian Elia katakan, saya lapar, berikan saya juga roti. Dia katakan, hai hamba Allah, saya hanya punya sedikit saja. Minyak hanya tinggal sedikit, tepung hanya tinggal sedikit. Saya dan anak saya sedang berjalan keluar untuk mencari ranting untuk kami bakar, dan kemudian kami akan panggang roti di atasnya. Setelah itu kami tidak punya apa-apa, kami hanya menanti kematian kami. Tapi Elia katakan, kamu perbuat itu, tapi berikan dulu kepada saya, dan setelah itu untuk kamu. Mungkin kalau kita menjadi janda itu kemudian kita katakan, untuk apa saya berikan dia, orang buat saya aja tidak cukup. Tapi janda itu melakukannya, janda itu taat. Dan dia melakukannya, dan ketika dia melakukannya, dia kemudian dikasih pesan oleh Elia, minta pinjam dulu tempayan-tempayan dari tetangga-tetanggamu, pinjam, sedapat mungkin pinjam itu semua. Dan kemudian waktu dia tuangkan, terus minyak mengalir, sampai semua tempayan isinya penuh. Sesuatu yang tidak biasa, dari sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak dianggap sesuatu yang istimewa di situ. Tetapi Tuhan menjadikannya sesuatu yang istimewa. Dari yang begitu sederhana, ternyata Tuhan bisa ubah menjadi satu mujizat
di mana minyak itu tidak berhenti mengalir dan mengalir. Yesus dapat mengubah yang tidak biasa jadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Yesus mencukupkan bahkan secara berkelimpahan. Kalau kita lihat di dalam kisah ini kembali, di perkawinan di Kana, air yang diambil dari tempayan tersebut sangat banyak. 6 tempayan itu setara 300.000 liter kalau kita coba banding-bandingkan. Itu banyak sekali. Jadi sampai pesta itu berakhir, mungkin sampai berhari-hari, masih ada anggurnya. Tuhan menyediakan sampai begitu besarnya. Saya teringat dengan satu kisah, saya tutup dengan kisah ini, di mana pada tahun 98, tahun 99 terjadi masa-masa sulit karena ada kerusuhan. Dan salah satu sekolah Alkitab di Ambon mengalami penjarahan. Tempat dapur mereka dijarah habis-habisan, setiap makanan, setiap bahkan tanaman yang mereka tanam, semuanya dijarah. Tidak ada yang mereka bisa makan. Semua murid berlarian ke hutan. Dan ketika keadaan sudah mulai reda, sudah mulai agak malam, mereka kembali mendapati seluruh kampus itu berantakan. Mereka mencari makan, tidak ada makanan. Dan ketika tiba waktunya untuk makan malam, mereka hanya bisa berdoa saja. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami tidak ada yang bisa dimakan, tetapi kami tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Hari berikutnya, ketika mereka hendak makan, pagi, tidak ada makanan. Mereka hanya siapkan piring saja. Piring kosong, tidak ada apa-apa, hanya piring. Mereka duduk bersama-sama, mereka berdoa. Dan mereka katakan, Tuhan, kami percaya Engkau yang mencukupkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Siangnya, mereka dikejutkan dengan satu bunyi yang keras. Ternyata ada satu truk yang masuk karena bunyinya itu tidak biasa karena jalannya agak bergelombang, jadi bunyi truknya itu mundur begitu kencang kedengaran sampai ke dalam kampus. Truk ini besar dan kemudian dari dalam truk ini keluar supirnya dan dia katakan, apa betul alamat ini? Dia katakan ada alamatnya ini tertulis dalam secari kertas yang dia bawa. Betul, ini alamatnya. Saya tidak tahu dari mana ini, tapi saya diminta untuk mengirimkan apa yang ada di sini. Katanya orang itu akan membayarnya. Waktu dibuka, isinya semua makanan yang diperlukan oleh mereka semua. Makanan dari beras, minyak, sampai kepada sayur, bahkan tahu tempe masih ada di situ. Dan kemudian semua mahasiswa pada malam harinya bisa makan dengan penuh sukacita. Mujizat masih terjadi. Intinya adalah lakukanlah apa yang Tuhan firmankan bagi kita, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Apakah saat-saat ini Anda sedang memerlukan mujizat dari Tuhan? Undanglah Yesus masuk dalam setiap bagian kehidupan kita. Mintalah pertolongan dari Yesus. Dan taatlah kepada perintah Tuhan. Hari ini saya ingin berdoa bagi Anda. Mungkin Anda saat ini sedang memerlukan mujizat dari Tuhan. Anda mungkin sedang stres, bingung menghadapi hari-hari ke depan yang
seolah-olah menghimpit Anda dengan tantangan-tantangan yang tidak pernah berhenti, yang membuat Anda merasa putus asa untuk menghadapi hari-hari ke depan. Bisa juga itu dalam keluarga Anda. Keluarga Anda sedang menghadapi masa-masa sulit pada saat ini. Saya mau berdoa bagi Anda. Dan mari kita naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Kami melihat firman-Mu berbicara kepada kami masing-masing. Satu demi satu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, kami yang sedang di dalam pergumulan yang berat pada saat ini. Dengan segala kebutuhan yang mendesak yang harus kami hadapi. Firman Tuhan berbicara kepada kami. Kami hanya mau datang kepadamu Tuhan, membawa pergumulan kami, membawa segala kebutuhan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau mengundang Engkau untuk hadir di dalam setiap pergumulan kami. Karena kami melihat tidak ada perkara yang terlalu kecil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sederhana. Karena apapun, segala perkara dapat Engkau tanggung ya Tuhan. Dapat Kau jadikan itu sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semua yang percaya kepadamu. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon, tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Di dalam pergumulan kami saat ini, tolonglah kami Tuhan. Kami dengan pergumulan keuangan kami dengan pergumulan di dalam keluarga kami. Kami sebagai ibu rumah tangga yang sedang stres dengan membagi waktu, tenaga kami, pikiran kami bersama juga dengan anak yang harus mengajar anak di rumah. Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolonglah kami. Kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan tanpa Engkau. Tuhan nyatakanlah mujizat-Mu kepada kami. Dan biarlah Engkau bekerja dengan cara-Mu. Ketika kami terus taat kepada Engkau, taat menuruti kehendak-Mu. Apa yang Engkau kehendaki dari kami ya Tuhan. Yaitu ketika kami di dalam kehidupan kami untuk tetap setia kepadamu. Tetap percaya kepadamu. Tetap mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Maka di situ kami akan melihat mujizat Allah juga akan nyata di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang terus berserah kepada Tuhan. Terus melakukan kehendak Tuhan. Karena kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Engkau Allah yang mencukupkan kami ya Tuhan. Bukan orang-orang, bukan keuangan yang kami lihat sebagai pemenuhan saat ini. Tetapi kami lihat hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Dan kami percaya pertolongan dari Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Keluarga kami
kepada Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam keluarga kami. Hadirlah di dalam pergumulan keluarga kami ya Tuhan. Hadirlah, hadirlah. Dan bertahtalah di atas keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertailah kami semua melewati masa-masa yang sulit ini. Biarlah kami dapat melihat tangan penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami, bahkan menopang kami di saat-saat kami merasa kami hendak jatuh. Ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.